Hantu Nini Uing. Oke bro, sekarang gua mau cerita soal satu sosok hantu, yaitu Nini Uing. Dan kita akan bicara kenapa disebut dengan Nini Uing. Dan cerita ini gua dapetin dari salah satu security di tempat tinggal gua dulu di Perum gitu. Nah, dia itu cerita kalau dulu pas pertama dibikin Perum ini dibangun, katanya tuh tempat ini angker banget. Soalnya lahan yang dipakai ini dulunya itu gunung semacam gunung dan hutan gitulah, hutan hutan kecil gitu yang diratain. Nah, pas gua tinggal ke situ tuh, ke Perum itu, gua itu udah mungkin ke 10 tahunnya katanya. Dan keadaannya juga waktu gua tinggal ke situ nggak terlalu semengerikan apa yang diceritain ya. Nah, kalau dulu itu benar-benar masih jalan itu jalan tipe B ya, jalan kecil gitu, sepi banget, pesawahan, terus apa ya namanya, pokoknya dari rumah ke rumah itu jaraknya jauh-jauh gitu. Pokoknya kebanyakan sawah-sawah sama kebun-kebun, gunung-gunung gitu. Nah, si security ini cerita sama gua kalau dulu itu sering banget kejadian um, warga Perum di sini itu digangguin sama yang namanya Nini Uing. Jadi sebenarnya siapa sih sosok ini gitu, dan kenapa disebut dengan nama Nini Uing gitu? Ternyata bro, si security ini bilang kalau nenek-nenek ini, hantu ini ya, dia itu sosok hantu gitu. Jadi bibirnya itu sumbing. Jadi di situ itu sumbing itu swing namanya. Nah jadi begitu dipanggilnya tuh Nini Uing katanya, Nini Swing gitu. Terus lagi ada kata si security ini juga, kenapa disebut Nini Uing itu ada dua pendapat. Satu lagi yaitu ketika ada orang asing misalkan yang ngelihat si nenek-nenek ini gitu ya, terus si orang asing ini nanya gitu, hei siapa kamu gitu kan. Terus si nenek ini jawab gitu ya pakai bahasa Sunda, iya Jang Uing gitu bro, yang artinya itu ini saya gitu. Jadi Uing itu saya gitu. Nah, si satpam ini juga, security ini juga bilang kalau dia itu kerja di situ itu dari mulai dibangun, dari awal-awal dibangun dibuka, dia udah kerja di situ. Nah, pas baru berapa lah katanya, belum nyampe 10 keluarga gitu ya yang tinggal di Perum itu. Dia itu sering ngalamin kejadian kayak diganggu, diisengin gitu sama si sosok ini. Terus tambah lagi orang yang tinggal di situ juga, di Perum itu juga sering laporan kalau sering ada yang ketuk-ketuk pintu gitu malam-malam. Tiap ya sama kayak gitu. Kalau ditanya itu siapa, jawabnya gitu. Ini Nini Uing katanya gitu bro. Dan kalau dilihat keluar, dicek keluar itu nggak ada, dia itu nggak ada. Nah, si security ini kan kalau misalkan malam tuh dia tuh keliling ya, kontrol gitu. Si sosok Nini Uing ini suka kelihatan, dia itu sukanya tuh ada pas di deket lapang basket gitu. Di Perum itu ada lapangan basket gitu. Nah di situ suka kelihatan, suka ketemu sama si security ini. Ya gitu, tiap kali ditanya itu siapa kamu, dia pasti bilangnya gitu, ini Wing. Pas si security ini ngedip, si nenek itu udah gak ada. Terus ada hal unik lagi gitu, kalau tiap malam Selasa itu si security itu gak pada ngopi gitu. Soalnya kalau ngopi katanya malam Selasa, si Nini Uing ini ya, dia tuh datang ke pos, dia itu minta kopi.
tapi suaranya aja. Yang minta kopi wing. Terus lagi ibu-ibu komplek juga, mereka itu suka laporan ke si security ini. Kalau misalkan anak-anak mereka tuh kalau sore-sore itu ya mau maghrib itu eh suka kelihatan lagi ngobrol gitu. Anak-anak kecil gitu, usia mungkin di bawah 5 tahunan gitu ya. Jadi mereka tuh kayak lagi ngobrol sama seseorang, tapi sendirian, nggak ada orang lain gitu. Nah, kalau si anaknya ini ditanya, ngobrol sama siapa adek? Katanya ngobrol sama nenek katanya gitu. Dan emang kasih security ini bilang kalau dia itu ngobrol sama penduduk asli situ, kalau sosok ini itu emang udah dari dulu itu udah ratus-ratus tahun yang lalu lah, kakek-kakek moyang mereka juga udah ceritain kalau sosok ini, si nenek Wing ini emang udah ada gitu. Dan katanya si nenek Wing ini dulunya itu salah satu pembantu Belanda gitu. Dan kebetulan katanya si suaminya si nenek Wing ini dia itu salah satu pejuang gitu, pejuang kemerdekaan. Nah, ketahuan sama si Belanda ini bahwa si suaminya ini salah satu pemberontak ya, pemberontak Belanda. Akhirnya si suaminya ini dieksekusi mati dan si nenek Wing ini bunuh diri dengan cara dia itu dulu itu kan, nah gunung ini katanya gunung di situ itu ada tebing dulu itu, dia itu lompat dari tebing jatuh ke batu sampai mukanya pecah dan bibirnya sumbing. Dan juga katanya, kata masyarakat sekitar itu, kalau misalkan dari eh, sore-sore gitu ya mau maghrib sampai malam-malam, kalau ada sosok nenek-nenek jalan atau ada di hutan, itu gak usah ditanya katanya. Kalau ditanya dia itu bakal jawab kayak tadi. Ya wing. Nah, terus dia bakal nyamperin katanya sambil dia ngomong minta tolong. Tolong aja lagi wing. Si security ini juga bilang waktu di 5 tahun awal itu emang terasa banyak banget gitu hal-hal yang aneh yang terjadi, yang dialami. Cuman lewat dari 5 tahun itu semuanya itu udah pelan-pelan menghilang, berkurang gitu. Dan dulu itu dia itu partner dia jadi security itu jarang yang kuat lama, cuman 2 bulan udah ganti lagi gitu. Ya mungkin mereka ngerasa gak enak aja gitu, gak nyaman aja gitu. Apalagi kalau malam Selasa itu banyak yang minta libur gitu. Seringnya gitu, mereka libur katanya malam Selasa itu. Dia tuh sendirian malah kalau malam Selasa. Nah, kalau sekarang kan uh, gua juga pas ke situ pindah ke Perum itu, di Perum itu udah rame di 10 tahun katanya gua di situ. Ke 10 tahunnya gua di situ itu udah rame. Di depan tuh ruko-ruko udah pada ngisi gitu ya. Jalan udah rame, ke sini penduduk makin banyak. Yang dulunya sawah-sawah udah dibikin jadi rumah-rumah gitu. Jadi gak terlalu semengerikan yang diceritain gitu. Cuma gua gak lama juga sih di situ, cuma 2 tahun aja gitu. Gua SMP di situ, SMP kelas 3 gua pindah lagi. Gua kan gitu, pindah rumah, jual gitu aja terus. Oke bro, segitu aja ya yang bisa gue ceritain tentang siapa itu. Ya wing.